Hai hai, halo teman-teman. Balik lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo di channel saya. Kita akan membahas saham-saham yang cukup menarik dan mungkin ada di watchlist teman-teman. Kali ini kita akan membahas saham yang produknya berseliweran di jalanan. Dan mungkin teman-teman juga punya produknya. Dia bergerak di bidang otomotif dan saham ini adalah saham Astra, ASII. Dan seperti yang kita sudah ketahui bersama, kondisi pandemi gitu ya, selama tahun 2020 mungkin cukup menekan penjualan atau memberikan pengaruh yang cukup berat bagi saham di bidang otomotif. Dan laporan keuangan tahun 2020 bulan Desember saham Astra mungkin menjadi kunci gitu. Apakah Astra mampu melawan tekanan-tekanan dari akibat pandemi ini gitu. Dan tanpa perlu berlama-lama kita akan mulai, tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe dulu karena kita akan bahas saham-saham lain. Begitu laporan keuangannya sudah keluar juga untuk tahun 2020 akhir. Oke, sekarang kita mulai dengan rasio analisis, yaitu total asetnya. Saham Astra ini memiliki tren total aset yang bertumbuh ya dari tahun ke tahun, dari tahun 2014 ke tahun 2020. Dan kalau kita lihat, kalau 2020 dibanding 2019 nilainya turun dari 351 triliun ke 338. Penurunan ini kan bisa macam-macam akibatnya ya. Penyebabnya yang pasti ekuitasnya bertambah. Jadi penurunan ini lebih ke karena perusahaan menjual membayar utangnya gitu ya. Dengan membayar utangnya, membayar beban utangnya, sehingga total asetnya turun. Jadi ini bukan karena perusahaan tidak mendapatkan keuntungan gitu ya, tapi lebih karena pembayaran total debt-nya, sehingga total debt-nya bisa turun. Kalau saya ini merupakan tanda yang cukup menarik, saya kasih tanda hijau. Nah ini ya, yang poin ketiga, membayar pokok utang. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu analisa lebih dalam mengenai total debt-nya. Kalau di sini kita lihat, tahun 2020 total debt-nya itu di angka 142 T, tapi long term debt-nya hanya di angka 57.000 dan nilai ini turun ya, trennya turun, sama-sama turun. Ini terlihat bahwa long term debt-nya itu porsinya tidak besar ya, sekitar hanya sepertigaan lah ya, sepertiga dari total debt. Karena long term debt ini atau utang jangka panjang ini cenderung memiliki beban bunga, memberikan beban bunga kepada perusahaan, jadi nilai yang kecil ini dibandingkan total utangnya ini cukup nyaman buat saya, apalagi kondisi seperti sekarang. Maka saya bisa kasih lampu hijau. Dan ini sedikit summary-nya. Oke, kita lanjut ke rasio berikutnya, yaitu debt to equity ratio, perbandingan antara utang terhadap ekuitas, dimana kalau utangnya terlalu besar, resiko kepada perusahaan juga meningkat. Dan kalau saya sendiri, saya senang kalau debt to equity ratio nilainya lebih kecil dari 1. Terlihat dari tahun 2014 ke 2020, nilainya tidak ada yang mencapai 1, which is good. Dan tren 3 tahun terakhir juga turun, ini juga good. Sedangkan kalau kita lihat untuk long term debt-nya, tadi kita tahu bahwa long term debt-nya itu porsinya kecil, tapi kalau kita lihat di sini terhadap aset pun nilainya jadi lebih kecil lagi, hanya 17%. Dan saya cukup nyaman dengan fakta ini. Saya bisa memberikan lampu hijau di sini. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu cash ratio, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayarkan utang jangka pendeknya dengan menggunakan uang kas yang dimiliki.
Dan kalau kita lihat di sini trennya turun, tapi tahun 2020 meningkat lagi. Dan sebenarnya cash ratio itu lebih menyenangkan kalau nilainya di atas 100%. Tapi ini semua balik lagi ke industrinya. Cuman kalau misal cash ratio-nya lebih kecil dari 100%, artinya kan perusahaan nggak bisa membayar utang jangka pendek dengan uang kasnya. Nah, jaminannya apa nih? Yang harus kita lihat adalah asset turnover-nya. Kalau bisa sih punya tren yang bagus atau nilainya tinggi. Dan kalau kita lihat ternyata di sini nilainya trennya turun, nilainya juga cukup rendah. Jadi jaminan berikutnya yang harus kita lihat mungkin nanti adalah apakah perusahaan ini cukup memiliki keuntungan yang tebal gitu. Jadi bayarnya pakai keuntungan yang direalisasikan menjadi cash. Untuk sementara sih saya bisa kasih lampu merah di sini. Dan ini sedikit penjelasannya. Oke. Lanjut berikutnya adalah revenue atau pendapatan. Pendapatan perusahaan kalau kita lihat dari Desember 2019 mengalami penurunan dibandingkan Desember 2020. Dan kalau berdasarkan tahunan, nilai di tahun 2020 ini setara di sedikit di atas tahun 2016. Jadi cukup mengalami penurunan yang signifikan. Meskipun ya sebagai investor ya saya inginnya trennya turun ya. Trennya naik, sorry. Namun ini yang terjadi malah turun gitu. Jadi untuk performa seperti ini mungkin saya bisa kasih lampu merah, dan ini lebih cenderung karena demand atau kebutuhan masyarakat atas otomotif juga menurun ya karena ada WFH dan sebagainya. Jadi untuk perusahaan yang bergerak di bidang otomotif pun dampaknya terasanya di sini gitu ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, biasanya kalau misalnya revenue-nya sudah turun, net profit-nya juga turun gitu kan. Jadi ini kelihatan nih dari Desember 2019 ke 2020 nilainya turun. Namun kalau kita lihat net profit margin-nya justru tetap. Ini artinya perusahaan mampu menjaga beban biaya yang dimilikinya dalam kondisi yang stabil gitu. Jadi murni, kalau menurut saya sih ini murni karena efek eksternal di mana kondisi pandemi masyarakat lebih cenderung menggunakan dana yang dimilikinya untuk kebutuhan-kebutuhan primer maupun kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Jadi untuk net profit seperti ini bagiannya masih sama dengan revenue ya, bagian profitability di sini. Jadi masih sama-sama merah di sini. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah times interest earned. Nah, tadi kalau di depan kita tahu bahwa cash-nya tidak cukup untuk membayar 100% utang jangka pendek ya, bagaimana dengan keuntungannya? Apakah dia punya keuntungan cukup tebal? Nah, ini kita bisa pakai instrumen times interest earned, atau berapa kali lipat sih si keuntungannya ini bisa menutupi bunga yang dimiliki oleh perusahaan. Dan di sini kalau kita lihat nilainya tuh di atas 1 ya, di atas 1 semua. Kita maunya sih nilainya memang di atas 1, which is good. Trennya cukup menurun ya, kalau dari Desember 2019 ke Desember 2020 trennya turun, tapi nilainya masih di atas 3,78, masih di atas 1. Dan kalau kita lihat return on equity, yaitu keuntungan yang didapatkan oleh pemilik modal ekuitas, atau bisa dibilang pemilik saham ya, itu masih di atas 8%. Meskipun ya kembali lagi trennya turun karena memang penjualannya turun juga. Cuman kalau kita lihat angka 8,27% ini, kalau kita bandingkan dengan instrumen investasi lain, misalnya deposito atau reksadana pendapatan tetap, nilai ini tuh masih cukup baik menurut saya ya, masih di atas dari mereka. Jadi saya masih bisa kasih
lampu hijau untuk ini. Dan ini sedikit penjelasannya ya. Oke, lanjut. Nah, ini kembali ke pricing. Jadi ujung-ujungnya adalah uang, ya kan? Mau beli atau enggak. Kalau pada saat video ini dibuat harganya di 5.500-an. Berdasarkan perhitungan saya, dia bisa naik lagi ke 68% atau ke 79% tergantung basis perhitungannya, yaitu average pair dari IHSG atau average PBV harga saham ini beberapa tahun terakhir. Jadi rata-rata di angka 9 ribuan ya, 9.300 sampai 9.900. Jadi kalau menurut saya ini masih underpriced dan saya masih bisa kasih lampu hijau di sini. Dan berikut ini sedikit summary-nya. Lanjut, kita akan ke kesimpulannya. Jadi apakah ini memenuhi checklistnya? Untuk parameter growth adalah kita butuh aset yang bertumbuh. Kita lihat asetnya memang tahun 2020 dibanding 2019 turun, tapi trennya masih meningkat. It's okay. Turunnya juga karena pembayaran utang. Kemudian likuiditas, kita butuh yang DER-nya rendah dan long term debt-nya juga rendah. Dan ini memenuhi syarat ya, karena tadi DER-nya itu masih di bawah 1 dan long term debt-nya bahkan hanya 17% dari aset. Untuk high cash reserve, yaitu parameter activity, kita belum bisa checklist dulu nih, karena kan tadi tidak bisa untuk membayar 100% dari utang jangka pendeknya. Kemudian untuk profitability, sebenarnya ya kita membutuhkan untuk increasing profit. Padahal tadi kita lihat bahwa profitnya itu cenderung turun ya, revenue-nya turun, profitnya turun, ROE-nya turun. Tapi yang harus kita lihat juga bahwa return on equity-nya ini masih di atas dari return kalau teman-teman pakai instrumen lain loh. Misalnya kalau tadi reksadana pendapatan tetap atau menggunakan deposito. Jadi kalau saya sih masih bisa memberikan centang di sini. Dan yang terakhir adalah valuasi. Ini yang paling penting karena terkonfirm dia masih underpriced dibandingkan harga rata-rata beberapa tahun terakhir dengan harga dia dibandingkan perusahaan lain di IHSG dengan pair yang sama, price to earning ratio yang sama. Jadi ini masih low kalau menurut saya dan saya bisa kasih centang di sini. Kalau menurut saya ini centangnya cukup banyak. Jadi cukup strong, tapi kita akan lihat strategi investasi yang bisa digunakan untuk saham ini. Semuanya berdasarkan SWOT analysis ya, dan kita mulai dari kelebihannya dulu. Ya, yang kita lihat centangnya cukup banyak, jadi secara fundamental baik, dan yang perlu diingat juga dia masuk LQ45 juga, jadi kita bisa bilang liquid dan cocok untuk kalau teman-teman yang tipe trader ya. Kemudian untuk kekurangannya yaitu profitability, efek yang cukup menekan perusahaan-perusahaan di industri otomotif, yaitu pandemi itu sendiri. Kemudian untuk kesempatan, ini yang saya perhatikan adalah insentif pemerintah dan di sini ada beritanya ya. Nah, ini pemerintah kasih relaksasi pajak untuk pajak penjualan barang mewah itu dikasih 0%. Jadi harga mobil, harga kendaraan tuh bisa jadi lebih murah dan akan ngeboost penjualan industri-industri yang bergerak di bidang otomotif. Dan diharapkan dengan adanya insentif ini ya kedepannya kesempatan ini bisa digunakan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan maupun performa lainnya. Dan yang terakhir adalah tantangan. Ini yang harus dijawab oleh Astra adalah isu strategis mobil listrik. Dan ini cukup real ya. Kalau dulu tuh kayak cuman isu lingkungan dan lain-lain, tapi ini udah mulai kelihatan real karena pemerintah sepertinya juga pengen menggait
investor-investor asing ya, yang baru-baru ini kan tentang Tesla ya, untuk mengembangkan komponen-komponen mobil listrik di dalam negeri maupun akan mengimplementasikannya di Indonesia gitu. Dan ini akan menjadi tantangan tersendiri sih menurut saya buat perusahaan-perusahaan yang ada di bidang otomotif. Jadi untuk keputusan investasi saya, sekali lagi saya tekankan ini adalah opini saya pribadi, dapat berubah berdasarkan ketersediaan data dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Kalau untuk di skip, saya enggak ya, it's too good to be skip. Untuk short term trading, oke, karena alasannya dia termasuk liquid kalau menurut saya. Kemudian wait for discount, centang dikit lah ya, karena jangan sampai karena menunggu diskon, saham yang sudah diskon ini malah ketinggalan kereta gitu ya. Ini benar-benar kalau saya sih cukup harus berhati-hati. Untuk medium term hold ya, karena secara fundamental bagus, secara isu ada, terus secara apalagi, secara insentif juga bagus gitu ya. Jadi ini medium term hold oke. Untuk return investing jelas karena returnnya lebih besar daripada instrumen-instrumen investasi lainnya. Dan terakhir adalah capital gain atau kenaikan harga saham yang saya bisa kasih centang juga karena saat ini menurut saya harganya sudah cukup murah. Jadi itu sih sedikit tentang saham Astra ini, ASII. Kalau teman-teman ada pendapat lain atau pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha jawab. Dan kemudian kalau teman-teman juga merasa ini menarik dan bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe karena kita akan bahas saham-saham lain dan mungkin ada di portofolio teman-teman atau di watchlist gitu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @iriantopetrus. Di sana kadang-kadang saya juga kasih nih materi-materinya yang ini dalam bentuk slide. Jadi itu sih dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga sekarang dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.